Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin dari Prodi Manajemen A. Saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, di antaranya hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata dan istilah, dan juga kalimat. Hakikat bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad ke-7 hingga 9, bahasa berperan sebagai ilmu komunikasi dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di masa ini, bahasa digunakan adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Melayu. Abad ke-14 hingga 16. Pada abad ke-15 Masehi, tercatat sebagai masa kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara. Diperkirakan pada abad ini bermunculan cerita rakyat dan cerita asing yang dibawa pedagang. Bahasa Melayu diteruskan oleh kerajaan Samudra di Aceh setelah runtuhnya kekuasaan Melayu di Semenanjung Malaka. Abad ke-17 hingga 18. Pada abad ke-17 ini muncul karya sastra Melayu. Ketika itu acuannya adalah kesusastraan Johor. Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat hancur akibat penguasaan Portugis. Abad ke-19, pelopor terkemukanya terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Dalam bidang bahasa, beliau tercatat sebagai peletak dasar-dasar pembinaan dan pembakuan bahasa Melayu di daerah kerajaan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Dan juga di Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Variasi bahasa. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi bahasa dapat dibedakan antara dua jenis, yakni lisan dan tulis. Perbedaannya seperti variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Pada variasi lisan diperlukan kehadiran orang kedua sebagai mitra bicara. Konteks situasi, tempat, waktu, dan siapa yang menjadi orang pertama atau kedua dalam berkomunikasi. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Swewandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U, seperti kata guru, itu, umur. Dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak 2, berjalan 2, ke barat 2-an. Ejaan Melindo pada akhir tahun 1959 menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf abjad A hingga Z. Pemakaian huruf vokal A, I, U, E, O. Pemakaian huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kata dasar. Kata yang merupakan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Kata turunan.
Imbuhan awalan, sisipan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan. Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, koma, pena, dan tinta. Selanjutnya, kata dan istilah. Pengertian kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tepat. Urutan tepat di sini dimaknai tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya. Pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Sumber kata. Bahasa Melayu. Ihwal tentang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sulit dinafikan karena sejumlah besar kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa daerah atau serumpun. Sebagian kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Nusantara, bahasa Arab, Persia, dan Tamil. Masukan berupa kosakata dari bahasa-bahasa ini terjadi pada masa datangnya pedagang-pedagang, sekaligus melakukan penyebaran. Bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Kehadiran orang Eropa yang lama di era penjajahan berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya kita. Pengaruh itu terlihat pada bahasa Indonesia yang kosakatanya banyak berasal dari Belanda, Inggris, Portugis. Beristilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia Melayu. Yang kedua, bahasa-bahasa daerah serumpun. Yang ketiga, bahasa asing. Selanjutnya, pengertian kalimat ialah sejumlah pernyataan lisan atau tulis yang dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki 2 pernyataan pokok. Unsur predikat, permutasian atau perubahan unsur kata. Unsur-unsur. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang ditandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat. Untuk menandai bagian termasuk predikat di dalam suatu kalimat. Objek. Objek biasanya berperan sebagai sasaran dan hasil. Objek juga biasanya merupakan nomina atau prasa nomina. Pelengkap. Pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa intransitif pada kalimat aktif. Keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. Kalimat harus lugas. Kalimat efektif harus sejajar. Kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif berarti kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa. Aspek penekanan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.